nanyanya apa sih lo? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Kan kalian juga bikin nggak mesra itu. Oke. Apa? Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Apa? Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya. Termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya, sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN. Lu paksain pun, lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada collapse. Lo mungkin berpikir kalau itu kasih aja bantuan. Saya bilang, ingat loh, lo bantuan-bantuan lama-lama bisa protes. Nah itu dari mana Anda mau tarik itu uang? Akhirnya menengah kan? Nah kalau saya bilang, yang benar apa? Bukan kasih tambahan. Di seluruh dunia sama. Kalau lagi kurang berhasil, pengen survive apa? Hemat. Penghematan dong. Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri nih, sejajar nih. Udah langsung merekrut 50 pegawai baru. Dan pegawai lama nggak berani dikeluarin juga. ASN. Itu naik duit siapa? Duit kita bos. Terus masih nggak cukup. Lu main tambahin 1%. Nah, ada sadar nggak? Jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Baik lagi, apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita sampaikan, ini nggak bener gitu loh. Lu cara saya mau hemat, kayak saya dulu ya, bukan mau bangga-banggain gitu ya. Waktu masuk Pertamina, tahun depan rugi $1 miliar Pak. Jangan rusak nama gua nih. Kalau gua masuk, masih pembenci gue kan tulis, lihat tuh Pertamina tuh, Ahok masuk rugi. Sampai hari ini aja tuh orang masih bilang Pertamina rugi gara-gara Ahok. Sampai sekarang tuh, aku nggak tahu bahasa atau apa, aku nggak tahu lah. Kadang-kadang orang suka apa screen capture kirim ke saya. Waktu Pertamina itu apa saya lakukan? Optimalisasi biaya. Dan itu kita untung melebihi ketika Pertamina dulu ekspor minyak yang $100 per barrel, nggak pernah setinggi itu. Saya tinggalkan Pertamina udah untung $4,77 miliar per tahun. Target saya tuh, waktu kalau saya jadi dirut, saya jamin $6 miliar. Nah karena kita bisa lakukan banyak hal gitu ya. Tapi ya, itu yang saya sampaikan, harusnya penghematan. Menurut saya seperti itu. Saya nggak mau kritik sih pemerintah, itu kan memang udah berkuasa.
Ya, haknya Ya, mereka nanti untuk kita bikin tunggu kebijakan. 2029. Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram Bisa itu ada adalah 212 jalan tengah. ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader. Ya walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas, tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Ya. Gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Ya. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Suswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal, Pak. Ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis Barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gila kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat, biologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, matre. Nabi itu matre. Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa men, ini nggak bisa Yura. Yo gas. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya. Sorry ya. Itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika apa dibilang? Etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, iya. Pendukung Anies nyerang PKS, iya. Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir,
Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong. Nah, nih hati-hati. Anies itu nggak bisa apa. Maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, pede percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya. PKS, PKB, dan Nasdem ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai, dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas.
Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi, kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Udah 100 tahun merdeka, masih persoalan ini diumpetin gitu. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan. Itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya.
Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Tahun 2025 ini diprediksi bakal banyak momentum positif untuk Bitcoin yang bisa bikin kenaikan harga lebih tinggi lagi. Mengingat ada banyak negara, perusahaan ataupun institusi besar yang mulai tertarik untuk mengadopsi teknologi Bitcoin. Dan kalau Amerika menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency, ini akan diikuti oleh semua negara besar. Dengan kondisi seperti ini, secara optimis harga Bitcoin bisa ke harga $250.000 hingga $750.000. Bitcoin masih potensi untuk cuan 2x hingga 7x dari harga Bitcoin saat ini. Selamat datang di channel Jonas Leong. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana kalian semua bisa cuan maksimal di Bitcoin ataupun di market kripto. Dari yang harganya cuma 250 jutaan rupiah di bulan Januari 2023, sekarang sudah naik ke ratusan persen, hingga mencapai level 1,7 miliar rupiah saat video ini dibuat. Sebetulnya kenaikan harga Bitcoin sudah diprediksi di beberapa video sebelumnya. Jadi buat kamu yang sempat nonton video-video lama, pas harga Bitcoin masih di bawah 1 miliar, bahkan di bawah 500 juta, saya ucapin selamat buat kalian semua. Semoga semua penonton dapat banyak cuan dari Bitcoin ataupun trading di market kripto. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan tren kenaikan harga Bitcoin akan terus berlanjut? Kalau benar pola siklus Bitcoin 4 tahun sekali ini terus terjadi, berapa sih harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini? Dan kira-kira kapan harga Bitcoin mencapai puncaknya di tahun 2025? Dua pertanyaan itu kita akan jawab berdasarkan hasil analisis pola-pola sebelumnya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kamu yang mau take profit dengan jual Bitcoin di zona harga yang optimal. Semoga video ini juga bermanfaat buat kamu yang mau beli Bitcoin supaya mengambil keputusan untuk beli lebih banyak Bitcoin lagi dan bisa perkirain sampai kapan kenaikan harga ini bakal terus berlanjut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang mau beli Bitcoin atau aset kripto lainnya, kamu bisa menggunakan Pionex. Karena Pionex menyediakan ratusan koin kripto yang terpercaya seperti Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP, Sui, dan masih banyak lainnya. Pionex juga menyediakan koin meme yang bisa kamu tradingin seperti Doge, Shiba, PP, Bong, atau semua meme koin yang lagi hype. Saya sangat senang menggunakan Pionex karena banyak sekali koin kripto yang listing di Pionex. Pionex juga mempunyai license untuk beroperasi di US dan sudah beroperasi 5 tahun di Amerika dan juga internasional. Jadi bisa dipercaya dan terjamin keamanannya. Apalagi Pionex mempunyai fitur menarik seperti crypto trading bots yang membantu kamu dalam melakukan trading. Yang saya suka dari Pionex adalah Pionex terkenal dengan customer support yang sangat membantu. Jadi kalau kamu bingung dengan bagaimana menggunakan Pionex, bisa langsung kontak customer support untuk kendala apapun yang ada di Pionex. Sebelumnya saya mau disclaimer bahwa apa yang dibahas di video ini cuma prediksi, berdasarkan analisa teknis dan pendekatan matematis dari pola-pola yang terjadi sebelumnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama kita prediksi kapan sih potensi terjadinya harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini. Oke, buat bisa prediksi ini sebenarnya kita bisa melihat beberapa pola yang terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Di mana ada satu pola menarik yang bisa kita amatin, yaitu rentang waktu dari momentum Bitcoin halving menuju harga puncak Bitcoin. Di siklus sebelumnya, puncak harga Bitcoin terjadi di 10 November 2021. Sementara momentum Bitcoin halving terjadi di tahun sebelumnya, tepatnya di tanggal 11 Mei tahun 2020. Jarak antara halving dan harga puncak ini adalah 548 hari, sekitar 18 bulan. Terus sekarang kita bandingin lagi sama siklus sebelumnya di tahun 2017, di mana harga puncak Bitcoin terjadi di 17 Desember 2017. Sementara tanggal halvingnya adalah 9 Juli 2016. Kalau misalnya dihitung nih, jarak antara halving tahun 2016 sama harga puncak di tahun 2017 terjadi selama 526 hari, atau sekitar 17 bulan. Kalau kalian perhatikan, sekarang polanya mulai kelihatan.
Jaraknya kira-kira antara 17 hingga 18 bulan. Supaya lebih yakin, yuk kita lihat satu siklus sebelumnya lagi, di mana puncak harga Bitcoin terjadi di 29 November 2013. Momentum Bitcoin halving terjadi nyaris tepat setahun sebelumnya, yaitu di tanggal 28 November tahun 2012. Artinya di siklus ini, jarak antara momentum halving dan harga puncak terjadi dalam waktu yang lebih cepat, yaitu 366 hari. Sampai di sini saya melihat dua pola. Yang pertama, puncak harga Bitcoin biasanya terjadi di kuartal terakhir di tahun berikutnya setelah halving, yaitu di bulan November atau bulan Desember. Kalau pola ini terus berlanjut, maka harga puncak Bitcoin berpotensi terjadi di akhir tahun 2025, di sekitar bulan November atau bulan Desember. Terus pola yang kedua, kita bisa lihat tentang waktu antara momentum halving menuju harga puncak baru selalu mengalami penambahan hari di siklus sebelumnya. Kalau misalnya pola ini terus berlanjut, maka secara kasar kita akan memprediksi harga puncak Bitcoin akan terjadi di sekitar hari 550 sampai hari 600 setelah halving. Karena momentum Bitcoin halving terjadi di 19 April 2024, maka jarak 550 sampai 600 hari setelah itu jatuh pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai 10 Desember 2025. Pada rentang waktu inilah ada potensi harga Bitcoin bakal mencapai titik puncaknya pada siklus Bitcoin kali ini. Jadi menurut saya, sekarang hingga 10 bulan ke depan adalah waktu yang bagus untuk terus mengakumulasi Bitcoin dan trading kripto. Karena market kripto masih dalam kondisi yang sangat bagus atau bullish sampai bulan Oktober hingga Desember 2025. Untuk analisa teknikal atau analisa grafik di Pionex sangatlah lengkap dan detail. Saya suka menggunakan aplikasi Pionex, namun kebanyakan orang mungkin lebih suka menggunakan website. Di sini kita bisa memilih trading bot atau manual trade. Apa itu trading bot? Kita akan jelas nanti. Di sini kita pilih manual trade terlebih dahulu. Kamu tinggal memilih koin yang kamu mau tradingin atau koin kripto favoritmu. Di sini katakanlah saya mau beli Bitcoin. Lalu di sini kita bisa memilih limit order untuk membeli di harga tertentu atau market order untuk membeli di harga market. Tentukan berapa banyak dana untuk membeli, lalu tinggal tekan tombol buy. Sesimpel itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu berapa sih kira-kira zona harga puncak Bitcoin di tahun 2025 ini, yang bisa kita jadikan target harga untuk take profit atau jual aset Bitcoin kita. Kalau kita perhatikan 3 siklus terakhir, siklus yang pertama ketika Bitcoin halving terjadi di tahun 2012, harga Bitcoin naik sekitar 92 kali lipat, mencapai titik puncaknya di tahun 2013. Terus di siklus 2016-2017, harga Bitcoin naik 30 kali lipat di harga halving ke harga puncaknya. Sementara di siklus terakhir tahun 2020-2021, harga Bitcoin naik 8 kali lipat dari harga halving ke puncak harganya. Artinya apa? Pada setiap siklus Bitcoin ada penurunan rasio kenaikan harga sekitar 69% dari siklus sebelumnya. Dari yang tadinya naik 92 kali lipat jadi cuman 30 kali lipat. Terus turun lagi jadi cuman 8 kali lipat. Dan kalau pola ini terus berlanjut, maka kenaikan berikutnya diperkirakan sekitar 2,5 kali lipat. Dari situ kita bisa menghitung harga Bitcoin halving di tahun 2024 lalu adalah 63.000. Jadi prediksi puncak harga Bitcoin di tahun 2025 nanti tinggal dikali 2,5 kali lipat. Kita akan dapatkan harga $157.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Sampai video ini dibikin, harga tertinggi Bitcoin baru berada di level 1,6 miliar rupiah. Artinya masih ada potensi kenaikan hingga 66% lagi, sampai Bitcoin mencapai prediksi harga tertinggi. Prediksi harga ini berdasarkan analisa di siklus sebelumnya masih tergolong cukup konservatif. Soalnya cuma didasari sama pola-pola kenaikan harga di siklus sebelumnya. Sementara di tahun 2025 ini, diprediksi bakal banyak momentum positif untuk Bitcoin yang bisa bikin kenaikan harga lebih tinggi lagi. Mengingat ada banyak negara, perusahaan ataupun institusi besar yang mulai tertarik untuk mengadopsi teknologi Bitcoin. Dan kalau Amerika menjadikan Bitcoin sebagai reserve currency, ini akan diikuti oleh semua negara besar. Maka kemungkinan kenaikan harga Bitcoin di tahun 2025 ini akan jauh melampaui prediksi. Mungkin Bitcoin bisa naik ke harga 250.000
hingga 750.000 secara optimis. Dengan kondisi seperti ini, secara optimis harga Bitcoin bisa ke harga 250.000 dolar hingga 750.000 dolar. Bitcoin masih potensi untuk cuan 2x hingga 7x dari harga Bitcoin saat ini. Itu tadi dua indikator yang bisa dijadikan referensi buat kamu buat mendeteksi kapan Bitcoin mendekati harga puncak tertingginya. Intinya walaupun kita confident Bitcoin dan pasar kripto masih akan terus naik di tahun 2025, tradinglah dengan mengatur money management agar bisa menghasilkan cuan maksimal. Buat kamu yang belum jago trading atau masih pemula dalam trading, bisa cobain fitur Trading Bot di Pionex. Trading Bot adalah fitur menarik di dunia kripto saat ini, di mana fitur ini sangat cocok untuk pemula. Simpelnya Trading Bots adalah fitur trading otomatis, buy atau sell dengan memanfaatkan kepintaran AI. Tentunya fitur Trading Bots ini sangat bagus untuk pemula atau buat kamu yang belum jago melakukan trading. Saya sendiri menggunakan Trading Bots untuk bisa cuan maksimal di tren bull market kripto di cycle tahun ini. Kebetulan Pionex saat ini lagi ada promo bonus buat kamu yang baru mendaftar atau buat akun di Pionex. Kamu bisa lihat tabel berikut ini. Kamu bisa dapatkan bonus hingga 500 USDT ketika kamu deposit di Pionex. Next, kita akan bahas tentang trading bot lebih mendalam dan berapa cuan yang bisa kita dapatkan sebulan menggunakan fitur trading bot dari Pionex. Biar kamu semua bisa manfaatin cuan maksimal di bull market ini. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi ataupun trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.